Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhidan, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Tentunya yang pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat yang Allah kurniakan kepada kita, dimulai dari nikmat iman, nikmat Islam, kemudian nikmat untuk dapat mengenal dan mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, serta nikmat yang kita rasakan pada hari ini, nikmat sehat, nikmat waktu yang Allah berikan kepada kita. Karena kalau kita perhatikan, kalau kita renungkan, kalau kita ingat-ingat lagi, berapa banyak kaum muslimin, berapa banyak saudara-saudara kita yang mungkin pada tahun lalu masih bersama kita, masih duduk bersama kita, masih merasakan Ramadan bersama kita, namun pada tahun ini sebagian mereka mungkin sudah tidak bisa lagi merasakan nikmatnya bulan Ramadan, atau belum bisa untuk merasakan nikmatnya bulan Ramadan. Dan juga nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan datangnya bulan Ramadan, bulan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam firman-Nya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Itu adalah bulan Ramadan, bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran sebagai petunjuk dan bayyinah, serta Al-Furqan yang membeda antara yang hak dan batil. Maka barang siapa di antara kalian menjumpai bulan tersebut, maka berpuasalah. Di dalam ayat ini Allah sebutkan dua hal yang menjadi kekhususan bulan Ramadan dibandingkan bulan-bulan yang lain. Yang pertama, Allah turunkan Al-Quran yang merupakan firman Allah, yang merupakan petunjuk bagi umat manusia di bulan Ramadan. Ini kekhususan yang tidak ada di bulan-bulan lain. Allah turunkan Al-Quran ke langit dunia, ke Baitul Izzah pada malam Lailatul Qadar yang ada di bulan Ramadan. Maka inilah kekhususan bulan Ramadan. Kekhususan kedua yang Allah sebutkan di dalam ayat ini adalah firman Allah, "Faman syahida minkum asy-syahra falyasum." Barang siapa di antara kalian menjumpai bulan Ramadan tersebut, maka berpuasalah. Ini Allah wajibkan puasa 1 bulan penuh hanya di bulan Ramadan. Tidak ada bulan-bulan lain yang Allah wajibkan padanya berpuasa 1 bulan kecuali bulan Ramadan. Inilah kekhususan bulan Ramadan. Dan di antara kekhususan bulan Ramadan adalah sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffidat syayatin." Apabila datang bulan Ramadan, maka dibukakan pintu-pintu surga, ditutup
dan syaitan-syaitan itu dibelenggu. Ini adalah keutamaan yang Allah berikan, kekhususan yang Allah berikan pada bulan Ramadan, di mana pada bulan tersebut Allah bukakan pintu-pintu surga dan Allah tutupkan pintu-pintu neraka agar umat manusia mereka bersemangat untuk melakukan kebaikan, untuk perbanyak amal-amal ibadah dan pahala di bulan Ramadan. Dan tidak hanya itu, Allah tolong mereka, Allah bantu mereka dengan Allah belenggu para syaitan-syaitan yang biasanya menjerumuskan mereka ke dalam api neraka. Sehingga kemaksiatan di bulan Ramadan tentunya lebih sedikit dibandingkan yang ada di bulan-bulan yang lain. Inilah beberapa keutamaan, beberapa kekhususan yang dimiliki oleh bulan Ramadan. Oleh karena itu, ini adalah suatu nikmat yang patut kita syukuri tatkala Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bertemu bulan Ramadan. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya kaum muslimin dengan datangnya bulan Ramadan mereka terbagi menjadi dua kelompok, dua golongan. Golongan yang pertama, orang-orang yang merugi dengan datangnya bulan Ramadan. Orang-orang yang tidak mendapatkan keuntungan, tidak mendapatkan kemuliaan dengan datangnya bulan Ramadan. Mereka lah yang terkena pada mereka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raghima anfun man dakhala alaihi Ramadan thumma salakha minhu falam yughfar lahu. Barang siapa dia menjumpai bulan Ramadan kemudian dia keluar dari bulan Ramadan akan tetapi tidak mendapatkan ampunan dengan datangnya bulan Ramadan tersebut, mereka adalah orang-orang merugi. Ini orang-orang yang tidak ada bedanya antara datangnya bulan Ramadan dengan di luar bulan Ramadan. Mereka tidak memanfaatkan momen yang Allah berikan kepada mereka. Mereka tidak memanfaatkan kesempatan datangnya bulan Ramadan yang Allah berikan kepada mereka. Mereka adalah orang-orang yang merugi. Yang kedua, golongan yang kedua adalah orang-orang yang mereka mendapatkan keberuntungan, mendapatkan kemuliaan dengan datangnya bulan Ramadan. Mereka orang-orang yang berhasil mendapatkan predikat kelulusan dengan datangnya bulan Ramadan. Mereka yang memenuhi panggilan, ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyal syarr aqsir. Wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, aqbil, bersegeralah, lakukanlah. Dan wahai orang-orang yang menginginkan kejelekan, aqsir, tahanlah diri kalian. Sebagaimana disebutkan dari hadis diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana awwal lailatin min syahri Ramadan, suffidat asyayatin wa ma'radatul jin." Apabila telah tiba malam pertama di bulan Ramadan, maka syaitan-syaitan itu dibelenggu. Ghulifat abwabun nar falam yuftah minha babun. Ditutup pintu neraka dan tidak ada satupun pintu yang terbuka. Wa futihat abwabul jannah falam yughlaq minha babun. Dan dibuka pintu-pintu surga, tidak ada satupun yang tertutup. Wa nada munadin, dan seorang menyerukan, ya baghiyal khairi aqbil, wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, aqbil, bersegeralah, bergembiralah. Wa ya baghiyal syarri aqsir, wahai orang-orang yang menginginkan kejelekan, aqsir, tahan diri kalian, berhenti dari melakukan kejelekan tersebut. Walillahi wa dzalika kullu lailatin, yang diberikan setiap malam. Walillahi utaqa'a minan nari wa dzalika fi kulli lailah, dan Allah memiliki hamba-hamba yang Allah bebaskan dari api neraka pada setiap malamnya di bulan Ramadan tersebut. Maka mereka lah orang yang mendapatkan kemuliaan, mereka yang berhasil mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala
insyaallah kita akan berbicara tentang beberapa strategi atau kiat-kiat untuk mencapai kemuliaan tersebut agar kita termasuk orang-orang yang berhasil meraih kemuliaan dengan datangnya bulan Ramadan. Nah, kiat yang pertama adalah kita mengawali bulan Ramadan ini dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak istighfar. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum mukminin agar mereka senantiasa bertaubat. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar." Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Niscaya Allah akan mengampunkan dosa-dosa kalian dan akan memasukkan kalian ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Maka Allah perintahkan kepada setiap kaum muslimin, setiap kaum mukminin, seluruh kaum mukminin agar mereka senantiasa bertaubat kepada Allah. Dan di bulan Ramadan ini adalah bulan yang sudah sepantasnya kita mulai dengan bertaubat kepada Allah. Karena apa? Karena adalah bulan yang di sini kita akan bersemangat, berijtihad, kita akan memperbanyak amalan kita. Maka kita awali dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betapa bahagianya Allah terhadap orang yang bertaubat kepadanya. An Anas bin Malik radhiyallahu taala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lallahu ashaddu farahan bi taubati 'abdihi." Sungguh Allah sangat gembira dengan taubatnya seorang hamba. Min ahadikum kana ala rahilatihi. Tatkala dia bertaubat kepada Allah, Allah lebih gembira dibandingkan seorang yang dia berada di atas kendaraan fi ardin falah, pada tanah yang tandus, fanfalatat minhu rahilatuhu, kemudian kendaraan tersebut lepas, kabur dari dia. Wa alaiha ta'amuhu wa syarabuhu, padahal di kendaraan tersebut ada bekalnya, ada makannya, ada minumnya. Fa ayyisa minha, akhirnya dia putus asa untuk mendapatkan kembali bekalnya tersebut. Fa atu syajaratan, dan dia datang ke sebuah pohon dan bersandar. Fattaja'a fi dhilliha wa qad ayyisa min rahilatihi. Fa bainama huwa kadzalik huwa biha qa'ibatan. Maka seketika itu kendaraannya itu tiba-tiba kembali lagi berada di hadapannya. Fa akhadha bi khitamiha thumma qala min shiddatil farah, kemudian dia ambil tali kekalnya, kemudian dia berkata saking gembiranya dia katakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Karena saking bahagianya dia katakan, ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Saking bahagianya orang tersebut karena dia masih bisa hidup ketika itu, yang tadinya dia sudah putus asa, sudah pasrah, bakalan mati. Akhirnya Allah kembalikan lagi kendaraannya dan saking gembiranya dia keliru tatkala bersyukur. Dia katakan, ya Allah, engkau adalah hambaku, aku adalah Rabbmu. Bahagia yang seperti ini tidak ada apa-apanya dibandingkan bahagianya Allah, kegembiraan Allah tatkala ada seorang hamba yang bertaubat kepadanya. Maka inilah pantasnya bagi kita untuk senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan taubat yang Allah perintahkan adalah taubatan nasuha. Taubat yang nasuh. Apa itu taubat yang nasuh? Para ulama menjelaskan bahwasanya taubat nasuha adalah taubat yang mengandung 5 hal. Taubat yang mengandung 5 hal. Yang pertama, taubat yang
yang dilakukan karena ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu taubat yang dibangun karena pengakuan dia, pembenaran dia bahwasanya tentang keagungan Allah dan Allah tidak pantas untuk dimaksiat, didurhakai. Sehingga dia bertaubat karena keyakinan dia tersebut adalah taubat yang ikhlas, bukan taubat yang hanya karena ikut-ikutan orang, atau taubat hanya karena ingin mendapatkan sesuatu dari taubatnya tersebut. Maka ini hal pertama yang terkandung dalam taubat nasuha. Yang kedua, taubat nasuha adalah taubat yang terkandung di dalamnya rasa penyesalan terhadap dosa yang dilakukan. Dia menyesal atas dosa yang dia lakukan. Kalau seorang bertaubat tapi dia katakan, ya sudah lewat, ya sudah, tidak ada rasa penyesalan pada dosa yang dilakukan, maka ini bukanlah taubat yang nasuh. Karena taubat dan nasuha, taubat yang didasari atas rasa penyesalan atas dosa yang dia lakukan. Yang ketiga, taubat yang nasuh adalah taubat yang mengandung rasa berlepas diri dari dosa yang dia lakukan. Jadi seketika itu juga dia berhenti dari dosa yang dia lakukan. Ini al-bara'atu minal ma'siyah. Jadi dia berlepas diri dari dosa yang dia lakukan. Apabila dosa yang dia lakukan adalah berupa meninggalkan kewajiban, maka dia bersegera untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Contohnya zakat. Dia sudah terkena kewajiban zakat tapi dia menunda-nunda zakat dan tidak membayar zakat, maka taubatnya adalah segera dia keluarkan zakat. Atau haji, dia menunda haji padahal sudah wajib haji, maka taubatnya dengan segera mengerjakan ibadah haji. Dan apabila maksiat yang dilakukan adalah dengan melakukan hal yang haram yang Allah larang, maka taubatnya adalah dengan berhenti dari perbuatan haram tersebut. Dan apabila maksiat yang dilakukan adalah maksiat berkenaan dengan hak-hak para hamba, dengan hak-hak manusia, harta manusia atau kehormatan manusia, maka taubatnya adalah dengan mengembalikan hak yang diambilnya, mengembalikan harta yang pernah dia ambil dengan zalim, atau mengembalikan kehormatan orang yang pernah dia lecehkan. Maka itu adalah berlepas diri dari maksiat yang dilakukan apabila maksiat tersebut berkenaan dengan hak-hak hamba. Yang keempat, taubat nasuha adalah taubat yang terkandung di dalamnya tekad kuat untuk tidak mengulangi dosa yang dilakukan. Karena kalau dia bertaubat tapi dalam dirinya, ntar kalau ada kesempatan lagi, ya mungkin bisa saya sekali dua kali ulangi, nanti bisa taubat lagi, maka ini bukanlah taubatan nasuha. Bukan taubatan nasuha. Selainnya dikatakan taubat sambal. Tahu taubat sambal? Ketika makan pedas, pedasan taubat, saya nggak mau makan sambal lagi. Besoknya ada sambal lagi, dimakan lagi. Taubat sambal. Maka taubat yang nasuh adalah taubat dengan bertekad tidak mengulangi kemaksiatan yang dilakukan. Dan yang kelima, taubat nasuh adalah taubat yang dilakukan sebelum datang waktu tidak diterimanya taubat. Jadi taubat yang dilakukan sebelum datang waktu di mana ketika itu tidak diterimanya taubat. Kapan itu? Ada dua macam. Yang pertama, secara umum tidak diterima dari seluruh manusia taubat, yaitu ketika matahari telah terbit dari barat. Kedua adalah apabila manusia telah berada di sakratul maut. Nah, ketika itu adalah waktu di mana taubat sudah tidak berguna.
Maka semoga Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang bertaubat kepadanya, terutama dengan datangnya bulan Ramadan ini. Allah berikan kesempatan kepada kita untuk menjadi hamba-hamba yang mendapatkan ampunan dan diterima taubatnya. Kiat yang kedua untuk mencapai kemuliaan atau untuk meraih kemuliaan di bulan Ramadan ini adalah menunaikan ibadah puasa. Karena puasa adalah ibadah yang Allah wajibkan kepada kaum muslimin selama 1 bulan penuh. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan puasa pada tahun kedua Hijriah. Dan Allah firman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Dan kewajiban puasa ini, selain itu adalah bentuk kewajiban, Allah berikan ganjaran bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena keimanan dia, yaitu keyakinan dia bahwasanya Allah lah yang mewajibkan dia wajib patuh kepada Allah, dan dia yakin bahwasanya Allah yang akan mengajar dia, wahtisaban, dan dia mengharapkan dari puasa yang dia lakukan ganjaran atau pahala semata-mata dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka Allah akan ampunkan dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Dan puasa di bulan Ramadan adalah ibadah yang wajib bagi setiap orang yang memiliki 6 kriteria. Orang yang terdapat padanya 6 kriteria ini wajib baginya berpuasa di bulan Ramadan. Apabila dia meninggalkan puasa di bulan Ramadan padahal dia termasuk orang yang memiliki 6 kriteria ini, maka dia adalah orang yang berdosa, melakukan dosa besar karena meninggalkan ibadah puasa di bulan Ramadan. Kriteria yang pertama adalah dia seorang muslim. Dan tentunya ini adalah syarat untuk diterimanya amal. Karena orang kafir bagaimanapun dia banyaknya melakukan ibadah, jikalau dia tidak beriman, tidak masuk ke dalam Islam, maka ibadah tersebut adalah ibadah yang sia-sia. Wa qadimna ila ma amilu faj'alnahu haba'an mansura. Dan kami tampakkan apa yang mereka perbuatan, kemudian kami jadikan amalan tersebut haba'an mansura, suatu yang sia-sia. Kriteria yang kedua adalah al-aqil, berakal. Al-aqil, berakal, yaitu dia memiliki akal yang bisa membedakan mana hal yang pantas dilakukan, mana yang hal tidak pantas dilakukan. Oleh karena itu orang yang gila, orang yang hilang akalnya, dia tidak dibebani kewajiban puasa, sehingga dia tidak wajib berpuasa, dan walinya tidak harus membayarkan apa-apa sebagai ganti puasanya, karena dia pada hakikatnya sama sekali tidak diwajibkan berpuasa. Begitu juga orang yang tidak berakal adalah orang yang apabila sudah mencapai usia yang lanjut dan kemudian dia kehilangan akalnya, sudah tidak bisa lagi membedakan mana hal yang pantas dilakukan dan yang tidak pantas dilakukan, maka telah gugur kewajiban berpuasa dari orang-orang yang seperti ini. Kriteria ketiga adalah al-bulugh, jadi mencapai balik, usia balik. Istilah balik atau bulugh adalah istilah yang diberikan untuk anak yang telah ada padanya satu di antara 4 tanda-tanda bulugh. Jadi bukan hanya ketika dia sudah mencapai usia tertentu,
Akan tetapi apabila sudah ada padanya salah satu di antara 4 tanda-tanda balik, maka wajib baginya berpuasa dan dikenakan baginya hukum-hukum syariat dari sholat, puasa dan ibadah yang lain. Dan ini wajib diperhatikan oleh para orang tua. Wajib diperhatikan oleh para orang tua sehingga apabila anak-anak mereka telah mencapai usia balik, maka wajib memerintahkan anak-anak tersebut untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan dan untuk mengerjakan sholat, dan apabila wanita maka wajib untuk menutup auratnya. Dan 4 tanda balik tersebut, yang pertama adalah inzalul mani, keluar cairan mani, air mani, baik ketika dia bermimpi basah ataupun hal yang lain. Inilah tanda yang pertama. Yang kedua, telah tumbuh bulu kemaluannya. Yang ketiga, yang ada pada wanita, anak wanita, yaitu telah haid. Apabila seorang anak wanita telah haid, wajib bagi orang tuanya untuk memerintahkan dia untuk menutup auratnya. Wajib, karena dia telah dikenakan beban taklif juga untuk salat, puasa dan amal ibadah-ibadah yang lain. Dan yang keempat, apabila belum ada salah satu dari tanda 3 tersebut, maka yang keempat adalah ketika dia mencapai umur 15 tahun menurut pendapat jumhur ulama. Kemudian kriteria yang ke berapa? 4. Yang keempat, kriteria yang keempat adalah bermukim. Dia tidak dalam keadaan safar. Seorang yang wajib melakukan puasa Ramadan adalah orang yang mukim. Adapun orang yang safar, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Maka barang siapa di antara kalian sedang sakit atau dalam keadaan safar, maka dia boleh berbuka di bulan Ramadan dan dia wajib mengqadanya pada hari-hari yang lain. Maka seorang yang dalam keadaan safar diperbolehkan baginya memilih antara dia berpuasa atau dia berbuka di bulan Ramadan. Apabila tidak ada masyaqqah, tidak ada kesulitan dia berpuasa dalam safar, maka yang lebih utama adalah dia berpuasa agar dia tidak perlu mengqadha puasanya tersebut. Adapun apabila ketika safarnya dan jika dia berpuasa dia mendapatkan kesusahan karena berpuasa, maka wajib baginya untuk berbuka. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika dikabarkan kepada beliau ada beberapa para sahabat yang mereka berpuasa padahal dalam keadaan mereka menjumpai kesusahan yang sangat, Rasulullah katakan, ulaika usat, mereka itu bermaksiat. Ini maksudnya mereka tidak mengambil rukhsah yang Allah berikan kepada mereka sehingga mereka sendiri mendapatkan kesulitan. Kemudian yang dimaksud dengan safar, kapan seorang itu dikatakan telah bersafar? Para ulama berbeda pendapat tentang kapan seorang dikatakan bersafar. Sebagian mengatakan adalah ditentukan dengan jarak kurang lebih 81 sampai 83 km. Apabila telah melebihi jarak tersebut, baru seorang dikatakan safar. Pendapat yang kedua adalah tidak diukur dengan jarak, tetapi diukur dengan kebiasaan. Kapan seorang secara mayoritas atau masyarakat itu dikatakan telah bersafar, telah bepergian safar, nah ketika itu dia sudah dikatakan safar meskipun belum mencapai jarak 81 sampai 83 km. Allah Ta'ala alam. Dan apabila sudah
lebih dari 81 km, tentunya dia telah dikatakan safar, baik perjalanannya waktu yang singkat maupun waktu yang panjang. Dan ketika itu dia diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Kemudian kriteria yang kelima, orang yang wajib berpuasa adalah orang yang mampu untuk melaksanakan ibadah puasa. Mampu melaksanakan ibadah puasa, yaitu secara kondisi badannya dia mampu untuk melaksanakan ibadah puasa. Dan orang yang tidak mampu melaksanakan ibadah puasa diperbolehkan baginya berbuka atau diperbolehkan baginya untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Siapa saja yang dimaksud orang yang tidak mampu? Maka ada dua macam orang yang dikatakan tidak mampu. Yang pertama, orang yang tidak mampu secara terus-menerus. Baik di bulan Ramadan maupun di bulan Ramadan dia sudah tidak mampu lagi untuk melaksanakan ibadah puasa. Seperti contohnya orang yang sakit berkepanjangan tidak pernah sembuh. Ini orang yang tidak mampu. Atau orang yang sudah tua, lemah, dan tidak mampu sama sekali untuk melaksanakan ibadah puasa. Maka orang yang seperti ini, dia tidak dikenakan kewajiban puasa, namun wajib untuk memberikan makan kepada setiap orang miskin sebanyak jumlah hari puasa yang ditinggalkannya. Itu dia tidak wajib berpuasa, namun wajib memberikan makan sebagai ganti puasa yang harusnya dia lakukan. Ada pun takarannya, cara memberikan makannya, maka bisa salah satu di antara dua cara juga. Yang pertama adalah memberikan bahan makanan mentah, seperti beras, gandum. Takarannya adalah untuk setiap satu orang miskin adalah sebanyak 1 mud. 1 mud diperkirakan kurang lebih 510 gram. Karena satu sak adalah 4 mud dan satu sak adalah sekitar 2 kilo 40 gram. Maka 1 mud sekitar 510 gram untuk satu orang miskin sebagai ganti 1 hari. Jadi kalau 30 hari tinggal dikalikan 30. Cara yang kedua adalah memberikan makanan siap jadi, siap makan. Sebagaimana dilakukan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, di mana Anas bin Malik memberikan makanan, memanggil 30 orang miskin dan memberikan mereka makanan tatkala Anas sudah tidak mampu lagi menjalankan ibadah puasa. Ini dalam bentuk makanan makanan. Dan orang yang tidak mampu berpuasa yang kedua adalah yang tidak mampu berpuasa pada waktu bulan Ramadan saja dan kemudian setelah itu mampu mengerjakan ibadah puasa. Seperti contohnya orang yang sakit kemudian sembuh tatkala sudah lewat bulan puasa. Maka orang yang seperti ini mereka tidak dikenakan kewajiban berpuasa di bulan Ramadan, namun mereka wajib mengqadha puasa yang mereka tinggalkan, bukan dengan cara memberi makan, akan tapi mereka wajib mengqadha puasa yang mereka tinggalkan. Begitu pula contohnya seperti orang yang sakit tersebut adalah seorang wanita yang hamil atau menyusui. Tatkala mereka tidak mampu berpuasa atau dikhawatirkan berbahaya karena berpuasa tatkala hamil, tatkala menyusui di bulan Ramadan, maka mereka boleh untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan, namun mereka wajib mengqadha puasa tersebut apabila telah mampu mengerjakan puasa tanpa harus memberikan makan kepada orang miskin sebagai ganti puasa yang dilakukan. Maka orang-orang yang memiliki 6 kriteria ini, seorang muslim, seorang berakal, dan dia
dia sedang dalam keadaan mukim, kemudian dia mampu untuk melaksanakan ibadah puasa, dan yang keenam tadi belum kita sebutkan, yaitu dia tidak sedang dalam keadaan haid atau nifas bagi para wanita, maka wajib bagi orang-orang yang terpenuhi padanya 6 kriteria ini untuk berpuasa di bulan Ramadan, dan tidak boleh mereka meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Hakikat puasa bulan Ramadan bukanlah hanya sekedar puasa atau tatubu, bukanlah hanya sekedar puasa dari makan dan minum, namun juga hakikat puasa yang Allah perintahkan adalah berpuasa dan anggota tubuh dari hal-hal yang Allah larang, dari hal-hal yang sia-sia. Oleh karena itu Rasulullah SAW kabarkan tentang orang-orang yang mereka hanya berpuasa dari makan dan minum. Rubba sa'imin hadduhu min siyamihi at-ta'amu wasyarab al-ju'u wal-'atsh. Berapa banyak orang berpuasa, namun pahala puasa, namun puasa yang mereka lakukan hanyalah sekedar menahan rasa lapar dan dahaga. Jadi mereka tidak berhenti dari melakukan perbuatan-perbuatan yang Allah larang. Mereka tidak berhenti dari perbuatan-perbuatan kemaksiatan padahal mereka berpuasa. Maka tidak ada harganya, tidak ada nilainya puasa yang mereka lakukan. Mereka hanya sekedar melaksanakan kewajiban, namun mereka tidak mendapatkan keutamaan yang Rasulullah SAW sebutkan. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Karena Rasulullah SAW bersabda, man lam yada' qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa dia tidak meninggalkan ucapan dusta, tidak meninggalkan perkataan dusta, perbuatan dusta, falaysa lillahi hajah an yada'a ta'amahu wa syarabahu, maka Allah tidak butuh terhadap rasa lapar, rasa dahaga yang dia tahan. Oleh karena itu puasa pada hakikatnya adalah puasa anggota tubuh dari hal-hal yang Allah larang untuk dikerjakan, sebagaimana puasa kita juga puasa dari makan, dari minum, dan juga dari syahwat. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kiat yang ketiga adalah menghidupkan malam bulan Ramadan ini dengan qiyamul lail atau yang dinamakan dengan tarawih. Dikatakan tarawih karena biasanya beristirahat setiap setelah 4 rakaat. Maka tarawih dalam bahasa Arab artinya adalah istirahat. Dan qiyamul lail di bulan Ramadan ini memiliki keutamaan sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa dia melakukan salat malam di bulan Ramadan karena keimanan dan karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka akan diampuni dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Dan qiyamul lail atau salat tarawih di bulan Ramadan ini dianjurkan untuk dilakukan secara berjamaah, sebagaimana Rasulullah SAW pernah 2 hari keluar dan diikuti para sahabat, dan dihidupkan sunnahnya kembali oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa dia salat bersama imam sampai imam selesai, maka dituliskan baginya pahala salat semalaman suntuk. Maka yang dianjurkan qiyamul lail di bulan Ramadan adalah qiyamul lail secara berjamaah bersama imam dan mengikuti imam sampai imam selesai. Dan jikalau kita lihat
bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa melakukan salat malam. Sampai Aisyah radhiyallahu taala menceritakan Rasulullah sallallahu shalla arba'an fala tas'al an tulihinna wa husnihinna. Beliau salat 4 rakaat maka jangan ditanya tentang panjangnya dan bagusnya, karena begitu panjangnya beliau baca-bacaan pada salat malam karena khusyuknya. Oleh karena itulah sangat dianjurkan di bulan Ramadan ini agar kita memperbanyak dan memperpanjang salat malam, salat tarawih, agar kita mendapatkan keutamaan yang Allah janjikan. Kemudian kiat yang keempat adalah mengisi waktu di bulan Ramadan dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Itulah bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Dan Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril. Dan Allah jadikan pahala dan keutamaan yang banyak bagi seorang yang belajar dan mempelajari dan membaca Al-Quran. Sebagaimana diriwayatkan dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Dan di dalam hadis lain dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhum rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Tidaklah ada satu kaum, kumpulan orang, mereka berkumpul di masjid, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Mungkin mereka mempelajari Al-Quran, mereka membaca Al-Quran. Illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan rasa tenang itu akan turun kepada mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka akan diliputi rahmat. Wa hafathumul malaikah, dan malaikat akan senantiasa menaungi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah menyebutkan mereka di hadapan hamba-hamba yang berada di sisinya. Allah banggakan mereka karena mereka adalah hamba-hamba yang perhatikan firman-firman Allah, yang membaca firman-firman yang Allah turunkan, dan Allah jadikan petunjuk kepada mereka. Serta disebutkan pula tentang ganjaran atau balasannya orang yang dia mempelajari dan membaca Al-Quran. Sebagai disebutkan di dalam Sahih Muslim dari Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afala yaqdu ahadukum ila al-masjid fayata'allam aw fayaqra ayatayn min kitabillah khairun lahu min naqatain." Tidaklah sebaiknya salah seorang di antara kalian pergi ke masjid, kemudian dia belajar atau membaca 2 ayat dari Al-Quran, melainkan hal itu lebih baik dibandingkan dia mendapatkan 2 ekor unta. Wa salasun khairun min salas, 3 ayat lebih baik dari 3 ekor. Wa arba'un khairun min arba', 4 ayat lebih baik dari 4 ekor. Wa min ahdadihinna min al-ibil, dan begitu pula seterusnya. Kalau kita lihat, 1 unta saja berapa? Seorang mendapatkan 1 unta harus bekerja berapa lama? Namun ganjaran yang Allah berikan bagi seorang yang dia mau untuk membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, lebih baik daripada unta yang dia dapatkan. Maka ini keutamaan seorang yang membaca Al-Quran dan mempelajari Al-Quran. Dan di bulan Ramadan ini, bulan yang Allah turunkan padanya Al-Quran, ini sangat ditekankan dan sangat dianjurkan seorang untuk memperbanyak bacaan Al-Quran.
Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pada setiap tahunnya, sebagian dikisahkan oleh Ibnu Abbas, diceritakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, apabila datang bulan Ramadan, maka malaikat Jibril biasa mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap malamnya dan mentadaruskan Al-Quran bersama beliau. Dan jikalau kita lihat bagaimana para salaf, para imam-imam kita rahimahumullah ta'ala, apabila datang bulan Ramadan, maka kita lihat di antara mereka seperti contohnya Imam Malik rahimahullah ta'ala, beliau menghentikan, meliburkan majlis hadisnya, meliburkan majlis ilmunya agar beliau bisa memasangkan dirinya untuk memperbanyak bacaan Al-Quran, dan beliau melihat dari mushaf langsung. Dan Imam Az-Zuhri rahimahullah ta'ala mengatakan, apabila datang bulan Ramadan, beliau katakan, inna ma huwa tilawatul Quran wa it'amu ta'am. Ini adalah waktunya untuk membaca Al-Quran dan untuk banyak memberikan makanan kepada orang-orang. Dan di antara para sahabat juga ada yang apabila datang bulan Ramadan, maka mereka mengkhatamkan Al-Quran dalam 7 hari, dalam 3 hari. Bahkan tatkala 10 hari dalam bulan Ramadan, maka mereka lebih berijtihad lagi, lebih memperbanyak lagi baca mereka dalam baca Al-Quran. Maka sepantasnya dengan datangnya bulan Ramadan ini kita manfaatkan dan kita isi waktu-waktu luang kita dengan banyak membaca Al-Quran. Kemudian kiat yang kelima adalah memberikan hidangan bagi orang yang berbuka puasa. Bulan Ramadan ini bulan yang Allah wajibkan kepada seluruh kaum muslimin untuk berpuasa. Maka adalah momen yang kesempatan emas bagi orang-orang yang Allah luangkan rezekinya untuk memberikan makanan kepada orang-orang yang berbuka puasa. Karena seluruh kaum muslimin pada bulan ini melakukan ibadah puasa, dan Rasulullah SAW sebutkan tentang pahala orang yang memberikan makanan bagi orang yang berbuka puasa. Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghairu annahu la yanqisu min ajri sha'imi syai'an. Barang siapa memberikan buka puasa bagi seorang yang berpuasa, maka baginya juga pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang itu sedikit pun. Kemudian yang keenam juga adalah memperbanyak sedekah dan amal kebaikan di bulan Ramadan. Aisyah radhiyallahu taala anha mengisahkan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengisahkan tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau di bulan Ramadan, beliau katakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwada ma yakun fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Dan beliau lebih dermawan lagi tatkala datang bulan Ramadan, yaitu tatkala beliau didatangi oleh malaikat Jibril. Wa kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhu al-Quran. Dan Jibril, malaikat Jibril alaihissalam biasa mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada setiap malam di bulan Ramadan untuk mentadaruskan Al-Quran bersama beliau. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu Jibril ajwada bil khairi min ar-rihil mursalah. Dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila didatangi oleh Jibril, maka beliau sangat-sangat dermawan melebihi angin yang bertiup. Makanya menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW begitu dermawannya tatkala datang bulan Ramadan. Dan sungguh di dalam diri Rasulullah SAW adalah teladan yang patut kita contoh. Maka di bulan Ramadan ini
Di antara kiat untuk mendapat kemuliaan adalah kita memperbanyak sedekah dan memperbanyak amal kebaikan sebagaimana Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita. Dan yang ketujuh adalah memperbanyak doa tatkala berpuasa dan tatkala berada di bulan Ramadan. Karena di antara waktu-waktu dikabulkannya doa adalah doa tatkala seorang sedang berpuasa, sebagaimana diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu secara marfu, beliau katakan salatu da'awatin la turad, 3 doa yang tidak ditolak, da'watul walid wa da'watus sha'im wa da'watul musafir. Doa seorang ayah, doa orang tua, doa orang yang berpuasa, dan doa orang yang sedang safar. Doa orang tua termasuk doa yang tidak ditolak, termasuk sebab-sebab dikabulkan doa. Maka berhati-hati orang tua mendoakan anak-anak mereka. Jangan mendoakan anak-anak dengan doa yang buruk, karena doa orang tua adalah doa yang sangat besar kemungkinan untuk dikabulkan. Yang kedua, doa orang yang berpuasa. Ini seorang yang berpuasa, doanya adalah termasuk doa-doa yang dikabulkan. Yang ketiga adalah doa orang yang sedang safar. Maka di bulan Ramadan ini sangatlah pantas bagi kita untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga perintahkan Aisyah, beliau ajarkan Aisyah radhiyallahu taala anha. Tatkala Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, ara'aita in alimtu lailatul qadr? Ma aqulu fiha?" Wahai Rasulullah, kalau seandainya aku bisa mengetahui kapan itu Lailatul Qadar, apa yang harus aku katakan? Apa yang harus aku ucapkan? Maka kemudian Rasulullah SAW ajarkan kepada Aisyah, "Qul Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, Engkau adalah afuwun, Maha Pemaaf, tuhibbul afwa, Engkau suka untuk maafkan, Engkau suka untuk mengampuni, fa'fu anni, maka ampunkanlah, maafkanlah aku. Di antara doa yang diajarkan Rasulullah SAW kepada Aisyah agar senantiasa diucapkan tatkala di tengah-tengah bulan Ramadan, terlebih tatkala diperkirakan itu adalah malam-malam Lailatul Qadar. Kemudian yang ke-8 adalah beriktikaf tatkala telah datang 10 terakhir bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau biasa beriktikaf pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan, sebagaimana dikabarkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau katakan, "An-Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yattakifu fil ashril awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa beriktikaf di 10 malam terakhir bulan Ramadan hingga Allah wafatkan beliau. Tsumma takafa azwajuhu min ba'dihi. Kemudian setelah beliau meninggal, para istri-istri beliau juga beriktikaf setelah itu. Dan iktikaf mana iktikaf adalah berdiam di masjid, menempati masjid karena untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sangat dianjurkan melaksanakan iktikaf di 10 malam bulan terakhir. Dan sesuatu yang mungkin patut kita perbaiki, setiap 10 malam bulan terakhir di bulan Ramadan bukan masjid yang ramai. Masing-masing sudah menyiapkan untuk lebaran. Padahal Rasulullah SAW apabila telah datang 10 bulan terakhir, justru beliau kemana? Ke masjid, berdiam di masjid untuk beriktikaf.
Maka mungkin seandainya bulan ini, semoga Allah berikan hidayah kepada kita, kalau ingin belajar sebelum 10 malam terakhir, sehingga ketika datang 10 malam terakhir kita bisa manfaatkan waktunya untuk memenuhi hari-hari dengan ibadah. Karena di 10 malam terakhir tersebut ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Oleh karena itulah sangat dianjurkan i'tikaf pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Dan yang ke-9 kiatnya adalah berusaha untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir. Dan yang terakhir adalah ibadah yang dilakukan tatkala telah selesai bulan Ramadan, yaitu mengeluarkan zakat fitri. Zakatul fitri yaitu zakat tatkala seorang telah selesai dari bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma mengatakan, "Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri min Ramadan sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin ala hurrin aw 'abdin dzakarin aw unsa minal muslimin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan seorang untuk mengeluarkan zakat fitri setelah lewat bulan Ramadan, yaitu pada akhir bulan Ramadan, sebanyak 1 sa' tamar kurma atau 1 sa' gandum bagi setiap orang yang merdeka atau seorang budak sahaya, laki-laki ataupun perempuan dari kaum muslimin. Maka kewajiban kita tatkala nanti di akhir bulan Ramadan adalah mengeluarkan zakat fitri bagi setiap jiwa. Sekiranya itulah beberapa hal yang mungkin bisa kita lakukan sebagai kiat-kiat untuk mendapatkan kemuliaan dengan datangnya bulan Ramadan ini. Dan semoga Allah menjadikan kita termasuk orang yang mendapatkan ampunan tatkala telah lewat bulan Ramadan, karena kita telah menghabiskan waktu-waktu kita dengan ibadah, mengisinya dengan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Dan jadikan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan predikat la'allakum tattaqun, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kutiba ya ayyuhalladzina kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun," agar kalian bertakwa. Ini dengan menjalankan ibadah puasa yang telah diwajibkan agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Sekiranya itu yang dapat saya sampaikan, dan di sini ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apakah bertentangan dengan hadis dari Aisyah kalau cara mengerjakan sholat tarawih dikerjakan dengan 4-4-3 atau 4 rakaat salam? Jadi 4 rakaat baru 1 kali salam, karena ada sebagian masjid yang mengerjakan 11 rakaat tapi dengan 4 salam. Hadis Aisyah radhiyallahu taala anhu berbunyi, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla arba'an fala tas'al an tulihinna wa husnihinna, thumma tala'a thumma shalla arba'an fala tas'al an tulihinna wa husnihinna." Dia salat 4 rakaat, kemudian 4 rakaat, kemudian 3 rakaat. Sebagian memahami dari hadis ini bahwasanya dari hadis Aisyah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat 4 rakaat dengan 1 kali salam. Namun Aisyah radhiyallahu taala sendiri juga meriwayatkan dalam hadis yang lain bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan salatul laili masna, salat malam itu 2-2. Oleh karena itu para ulama mengatakan yang dimaksud adalah salat malam itu 2-2, ini 4 rakaat adalah 4 rakaat karena saking panjangnya kemudian istirahat, maka dikatakan 4 rakaat berturut-turut. Jadi 4 rakaat dengan 2 kali salam. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, kemudian berhenti istirahat agak lama, kemudian 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, berhenti agak lama, dan 2
rakaat salam dan terakhir 1 rakaat dan salam. Pertanyaan kedua tentang anak perempuan yang sudah mencapai 11 tahun namun belum ada 3 tanda mungkin maksudnya, karena tanda yang keempat adalah telah mencapai umur 15 tahun. Maka apakah sudah masuk terkena beban ibadah? Apabila seorang anak perempuan belum telah mencapai usia 11 tahun namun belum ada tanda-tanda 3 hal selain mencapai usia 15, maka tentunya dia belum mencapai usia balik. Karena usia balik adalah salah satu dari 4. Kalau 3 belum keluar mani, belum pernah keluar mani, belum tumbuh burung kemaluannya, belum haid, maka sisa 1 tanda lagi, yaitu mencapai usia 15 tahun. Nah, kalau belum 15 tahun dan belum ada 3 tanda yang tadi disebutkan, maka berarti dia belum mencapai balik, belum dikenakan kewajiban syariat. Namun bagi orang tua tentunya dianjurkan untuk melatih anak-anak mereka untuk menjalankan ibadah puasa meskipun belum mencapai usia balik, sebagaimana para sahabat Rasulullah SAW biasa melatih anak-anak mereka untuk menjalankan ibadah puasa. Tatkala sudah sore hari, anak-anak itu sudah menjerit, sudah merasa lapar, maka biasanya para sahabat memberikan mereka mainan untuk menghilangkan rasa lapar mereka sehingga mereka bisa berbuka bersama orang tuanya. Maka sangat dianjurkan untuk melatih anak-anak berpuasa meskipun belum mencapai usia balik. Kemudian maksud Umar mengatakan tarawih jamaah adalah sebaik-baik bid'ah. Bagaimana maknanya? Bid'ah, kata bid'ah adalah kata dalam bahasa Arab, dan bid'ah dimaknai secara bahasa dan dimaknai secara istilah syariat. Secara istilah bahasa, bid'ah adalah segala sesuatu yang baru yang belum ada sebelumnya. Semua itu bid'ah. Maka seperti mikrofon ini atau lampu-lampu yang ada ini, zaman dahulu belum ada. Secara bahasa ini juga masuk kategori atau dinamakan bid'ah secara bahasa. Karena bid'ah secara bahasa maksudnya adalah segala sesuatu yang baru. Makna yang kedua, bid'ah secara syariat, yaitu setiap amalan-amalan ibadah yang ditujukan untuk ibadah yang belum pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW ataupun para sahabatnya. Ini adalah bid'ah secara syariat. Dan bid'ah secara syariat ini tentunya salat tarawih tidak termasuk bid'ah secara syariat. Karena kenapa? Rasulullah SAW pernah melakukan salat tarawih berjamaah 2 hari bersama para sahabat. Kemudian ketika itu beliau tidak meneruskannya karena khawatir dianggap sebagai sesuatu yang wajib. Selain itu, perbuatan Umar radhiyallahu taala anhu, Umar adalah khulafaur rasyidin dan Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengikuti sunnahnya khulafaur rasyidin. Oleh karena itu perbuatan Umar untuk melaksanakan sholat tarawih berjamaah juga bukan dikategorikan bid'ah secara syariat. Maka maksud perkataan Umar, nikmatil bid'ah, sebaik-baik bid'ah adalah makna bid'ah secara bahasa. Tolong jelaskan lagi bagaimanakah hukumnya wanita hamil dan menyusui kalau tidak puasa di bulan Ramadan? Apakah bayar fidyah atau mengqadha? Tentang wanita hamil dan menyusui di bulan Ramadan, maka ada 2 pendapat ulama tentang hukum manusia wanita yang menyusui atau wanita yang hamil di bulan Ramadan kemudian mereka tidak berpuasa. Apakah mereka harus membayar fidyah ataukah mereka harus mengqadha?
lebih tepat bahwasanya wanita menyusui dan wanita hamil adalah mengqadha, karena keadaan wanita hamil dan keadaan wanita menyusui seperti keadaan orang yang sakit. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa di antara kalian sakit atau safar, maka dia mengqadhanya di hari yang lain. Dan wanita hamil dan menyusui disamakan seperti orang yang sakit. Dan ada hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu menjelaskan tentang bahwasanya wanita hamil dan menyusui membayar fidyah. Ini tidak berpuasa dan tidak perlu mengqadha, namun membayar fidyah. Menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan juga Syekh bin Baz, bahwasanya yang lebih tepat adalah wanita hamil dan wanita menyusui mereka mengqadha puasa, bukan membayar fidyah. Allah taala a'lam. Yang kedua, fidyah diperuntukkan bagi orang yang bagaimana? Fidyah diperuntukkan bagi orang yang dia sudah tidak mampu sama sekali untuk menjalankan ibadah puasa secara terus-menerus, seperti orang yang sakit dan tidak sembuh, tidak mungkin sembuh, tidak diharapkan sembuh setelah lewat bulan Ramadan. Sakit yang tadi vonis berkepanjangan, tidak mungkin sanggup untuk menjalankan ibadah puasa, atau orang tua yang sudah lemah, tidak mungkin sanggup untuk menjalankan ibadah puasa. Maka orang-orang yang seperti ini mereka tidak berpuasa namun membayar fidyah. Bagaimana hukumnya orang yang berpuasa tetapi dia tidak sholat dan tidak menutup auratnya? Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada kaum muslimin dan muslimat untuk berpuasa dan juga mewajibkan untuk sholat. Nah, kewajiban seorang muslim dan muslimah bukan hanya berpuasa, namun juga wajib untuk mengerjakan sholat. Apabila ada seorang yang dia berpuasa namun dia tidak mengerjakan sholat, maka perlu diketahui bahwasanya meninggalkan sholat ada dua keadaan. Pertama, dia mengingkari kewajiban sholat. Orang yang seperti ini dia telah kafir, keluar dari Islam karena dia mengingkari kewajiban sholat. Yang kedua, keadaan kedua, dia meninggalkan sholat bukan karena mengingkari kewajiban sholat, akan tetapi karena malas. Maka para ulama berbeda pendapat tentang orang yang meninggalkan sholat secara malas. Apakah dia kafir ataukah hanya melakukan dosa besar? Allah Ta'ala alam, apabila dia meninggalkan sholat secara keseluruhan, tidak pernah sholat sama sekali, maka Allah Ta'ala alam, maka orang ini telah keluar dari Islam. Namun apabila dia meninggalkan hanya beberapa sholat, kadang tidak, maka dia tidak keluar dari Islam, namun dia telah mengerjakan dosa besar. Bagaimana hukum puasanya? Hukum puasanya kembali ke permasalahan apakah dia kafir atau tidak kafir. Nah, kalau dia sholatnya hanya bolong-bolong, itu dia masih seorang muslim, berarti ibadahnya pun tetap diterima, berarti ibadah puasanya diterima. Ada tentang masalah tidak menutup aurat, maka tentunya menutup aurat adalah wajib bagi seorang wanita muslimah yang telah mencapai usia balik. Apabila dia tidak menutup aurat, maka dia telah melakukan perbuatan dosa. Dan tetap dia harus wajib untuk menutup auratnya, tidak hanya sekadar melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan agar dia mendapatkan keutamaan dan kemuliaan bulan Ramadan tersebut. Seorang telah meninggalkan puasa di 5 tahun yang lalu. Apakah di puasa tahun ini ada kewajiban untuk membayar hutangnya di 5 tahun yang lalu? Seorang yang dia memiliki hutang, di sini dikatakan meninggalkan puasa 5 tahun yang lalu. Apabila meninggalkan puasa karena malas tanpa udzur,
itu tidak dikatakan berhutang, namun dia sengaja meninggalkan ibadah puasa dan dia telah melakukan perbuatan dosa besar dan wajib untuk bertaubat. Dan apabila puasa yang ditinggalkan adalah karena kesengajaan, maka tidak ada qadha, tidak ada qadhanya, tidak ada qadhanya menurut pendapat yang saya pilih. Jadi puasa yang ditinggalkan karena sengaja tidak berpuasa, maka tidak bisa diganti dengan puasa qadha, namun dia harus bertaubat. Sehingga puasa 5 tahun yang ditinggalkan jikalau karena sengaja, maka tidak perlu dibayar. Karena apa? Karena ibadah muaqqatah idza turikat bi amdin fala qada'a laha. Ibadah yang waktunya telah ditetapkan apabila ditinggalkan karena kesengajaan, maka tidak bisa diqadha. Seperti sholat, apabila seorang meninggalkan sholat sengaja kemudian lewat waktunya, maka tidak diqadha, tetapi wajib dia bertaubat karena telah melakukan perbuatan dosa besar. Allah taala a'lam. Tolong dijelaskan tentang makna bahwasanya di bulan Ramadan Allah membebaskan hambanya dari neraka. Nah, jadi Allah membebaskan mereka dari neraka, Allah ampunkan dosa-dosa mereka. Dan disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, as-salawatul khamsu wal jum'atu ila jum'ati wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun ma bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir. Puasa salat 5 waktu, kemudian salat Jumat ke Jumat yang lain, dan puasa Ramadan ke Ramadan yang lain adalah penghapus dosa-dosa selama dijauhi dosa-dosa besar. Maka maksudnya bebaskan hambanya dari neraka, yakni Allah ampunkan dosa-dosa mereka. Yang termasuk lingkungan masjid yang bisa untuk i'tikaf mana saja. Contoh masjid kita ini, i'tikaf lebih baiknya dikerjakan pada masjid yang di situ didirikan sholat Jumat, agar ketika hari Jumat tidak perlu keluar dari masjid untuk melaksanakan sholat Jumat ke masjid yang lain. Oleh karena itu, apabila masjid ini di sini ada Jumat, maka masjid ini bisa untuk i'tikaf. Dan i'tikaf tidak terbatas pada 3 masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Namun hadis yang menyebutkan bahwasanya 3 masjid tersebut la i'tikaf illa fi salasil masajid, maksudnya adalah i'tikaf yang paling utama adalah i'tikaf di 3 masjid tersebut. Namun di masjid-masjid yang lain pun bisa dilaksanakan i'tikaf berdasarkan penjelasan para ulama. Dan yang lebih baiknya masjid yang di situ ada salat Jumat, masjid jami. Mungkin dari pertanyaan itu, Ustaz, di sini ada maktabah, terus di belakang, dan di sini ada tasik khotib. Apakah ini juga termasuk yang bisa kita i'tikaf di dalam masjid? Oh, lingkungan di luar masjid. Enggak, di dalam masjid, ini di dalam masjid. Ini jadi satu di sini ada maktabah. Tapi belum jadi maktabah, belum ada kitab-kitabnya, belum ada. Allah Ta'ala alam, kalau tidak dipakai sholat berarti sudah di luar masjid. Adapun seperti itu, contohnya kalau WC berada di luar, maka itu meskipun berada di luar masjid, tapi karena itu adalah hajat, kebutuhan, maka tidak mengapa keluar untuk ke WC dan kamar mandi. Adapun selain dari itu, jika tidak ada hajah, maka tidak boleh keluar dari masjid tatkala pada i'tikaf. Allah Ta'ala pandangannya, jika maktabah ini tidak dipakai untuk salat, meskipun dia bangunan yang nyambung, tidak dikatakan masjid, bagian dari masjid. Karena itu wanita haid boleh di situ apabila itu bukan masjid. Adapun masjid, wanita haid tidak boleh duduk di dalam masjid.
apabila saya sudah bertaubat memenuhi kelima persyaratan yang tadi disebutkan, apakah kelak juga harus dihisab dulu? Manusia yang bebas dari hisab, Allah SWT disebutkan dalam hadis, terusnya mereka adalah 70 orang, dan dikalikan ada 10.000 lagi, jadi 70.000 orang yang mereka bebas hisab. Adapun selain dari 70.000 tersebut, maka tetap akan dihisab. Namun hisabnya ada yang hisab yang ringan, ada hisab yang sulit. Maka di antara doa yang dianjurkan adalah kita mohon kepada Allah agar Allah memberikan kita hisab yang ringan. Allahumma hasibna hisaban yasira. Ya Allah, hisablah kami dengan hisab yang ringan. Dan hisab, maknanya hisab itu bukan dihukum. Hisab adalah seorang dihadapkan ke Allah dan Allah tampakkan amalan-amalan dia, sehingga tatkala seorang melihat amalan-amalan buruknya, ketika itu sempit dadanya. Adapun orang yang melihat amalan-amalan baiknya, maka ringan dan mudah baginya. Jadi hisab adalah diminta pertanggungjawabannya, bukan berarti telah diadab. Hisab itu bukanlah adab. Apakah tidak bisa langsung dimasukkan ke surga? Bisa, apabila Anda termasuk 70.000 orang tersebut. Maka berusaha jadi 70.000 orang tersebut. Di antaranya yang sudah termasuk siapa? Ukasha bin Mihsan. Ketika Rasulullah menyebutkan 70 orang masuk surga tanpa hisab, Ukasha bin Mihsan langsung meminta, ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar aku termasuk orang tersebut. Beliau katakan, anta minhum, engkau termasuk mereka. Maka yang bisa dipastikan adalah Ukasha bin Mihsan, seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Ukasha bin Mihsan. Beliau akan masuk surga tanpa hisab. Jika sengaja meninggalkan puasa karena pekerjaan yang berat atau seperti kerja proyek jalan yang berpanas-panasan, nah, diperbolehkan. Apabila seorang dia tidak mampu untuk melaksanakan ibadah puasa karena tuntutan pekerjaannya yang berat dan tidak mungkin dia tinggalkan, maka dia diperbolehkan untuk berbuka di bulan Ramadan. Namun dia wajib mengqadanya di luar bulan Ramadan. Karena apa? Dia seperti orang yang sakit, tidak mampu untuk mengerjakan ibadah puasa. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Jadi kalau di antara ada yang sakit atau safar, maka mengqadanya di hari yang lain. Maka boleh dia berbuka jikalau pekerjaan mengharuskan dia untuk berbuka dan tidak mungkin dia melaksanakan ibadah puasa. Sebagaimana orang yang kerjaannya adalah sopir yang senantiasa keluar kota, dia selalu safar. Apabila dia tidak mampu, ada masyaqqah ketika dia keluar kota safar, dia boleh berbuka. Namun dia wajib mengqadanya di luar bulan Ramadan. Iktikaf berapa jamkah tidur malamnya? Bolehkah makan tidur, pulang dan mandi? Kalau tidur malamnya tidak ada ketentuan kapan atau berapa jam tidur malamnya. Intinya i'tikaf tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selagi dia mampu beribadah. Tatkala sudah letih istirahat, bangun kemudian beribadah. Tidak harus bangun terus kemudian kalau tidur batal i'tikafnya, tidak. I'tikaf batal apabila seorang keluar dari masjid. Oleh karena itu, bolehkah makan tidur, pulang? Makan boleh, tidur boleh, pulang yang tidak boleh. Apakah bagi wanita salat tarawih di rumah boleh? Apakah sama pahalanya? Kalau boleh, boleh. Karena tarawih sendiri bukanlah hal yang wajib. Bahkan laki-laki pun boleh. Namun dia tidak mendapatkan keutamaan salat berjamaah
dan tidak mendapatkan keutamaan yang disebutkan Rasulullah SAW. Man qama ma'al imami hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa salat bersama imam sampai imam selesai, maka ditulis baginya semalaman suntuk. Seorang yang salat 11 rakaat tapi bersama imam mendapatkan pahala orang yang salat semalaman. Jadi kalau orang salat sendirian semalaman dengan seorang yang salat bersama imam meskipun hanya 11 rakaat, tentunya lebih baik yang bersama imam berjamaah. Dan tentunya ini terlepas dari hukum salat berjamaah lebih utama dari salat sendiri. Selama Ramadan setan-setan dibelenggu, tapi kenapa ya maksiat masih merajalela? Karena sebab kemaksiatan itu bukan hanya setan. Jangan setan saja yang disalahkan. Sebab kemaksiatan itu adalah jiwa yang buruk. An-nafsul ammarah bisu, jiwa yang penuh dengan kejelekan itu juga menjadi sebab kemaksiatan. Oleh karena itu meskipun setan dibelenggu, tetap saja ada orang yang melakukan kemaksiatan karena jiwanya buruk. Namun, jikalau kita perhatikan kemaksiatan itu lebih ringan. Maksiatan secara umum di bulan Ramadan itu lebih sedikit dibandingkan kemaksiatan di bulan Ramadan. Karena salah satu penyebab kemaksiatan sudah dikurangi, yaitu setannya dibelenggu. Namun tetap ada jiwa-jiwa yang buruk. Oleh karena itu kita dianjurkan untuk berlindung dari kejelekan jiwa-jiwa kita. Semoga Allah menjadikan kita termasuk jiwa-jiwa yang baik dan senantiasa mendorong kepada ketaatan. Salat taubat apa saja yang dibaca? Mohon pencerahan. Salat taubat tidak ada khususan yang dibaca. Salat taubat, salat 2 rakaat biasa. Tidak ada khususan doa yang dibaca. Salat bersama imam, sepatu salat semalam suntuk, apakah hukumnya berlaku juga bagi para wanita? Nah, hukumnya adalah umum, jadi tersebut umum, maka bagi laki-laki dan bagi wanita tidak ada yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Sebagaimana wanita apabila salat berjamaah juga mendapatkan keutamaan salat berjamaah. Jadi perlu dibedakan pahala salat berjamaah dan pahala keutamaan. Salat wanita di rumahnya itu lebih baik dari salat-salat fardu, salat sunnah yang lain. Namun jika wanita mendatangi masjid kemudian dia salat berjamaah, dia juga mendapatkan keutamaan salat berjamaah. Seperti seorang wanita dia salat wajib contohnya datang ke masjid salat berjamaah. Namun dia tidak mendapatkan keutamaan yang lebih utama dari salat wanita di rumahnya, salat wajibnya. Salat sunnah yang lainnya di rumahnya. Tapi kalau dia datang ke masjid, tetap dia mendapatkan pahala salat berjamaah. 11. Apakah ciri-ciri orang yang telah mendapatkan Lailatul Qadar? Tentunya keadaannya akan menjadi lebih baik. Karena seorang tidak mungkin dia mendapatkan Lailatul Qadar kecuali sebelumnya dia telah berusaha, telah bersungguh-sungguh, telah memperbaiki dirinya, sehingga di 10 malam terakhir dia berusaha. Nah, ketika mendapatkan Lailatul Qadar, sebelum mendapatkannya saja dia sudah memperbaiki diri. Maka tentunya ketika telah mendapatkan Lailatul Qadar, insya Allah keadaannya menjadi lebih baik. Di samping dia telah mendapatkan keutamaan ibadah lebih baik dari 1000 bulan. Betapa puasanya ketika berkumur airnya tertelan di saat wudu. Apabila tidak sengaja, maka tidak batal. Namun perlu diperhatikan, apabila berwudu dan dalam keadaan puasa, maka jangan terlalu ini tidak terlalu ini ringan, berkumur-kumurnya ringan dalam berkumur-kumur maupun dalam istinsyak. Maka jangan terlalu dalam memasukkan air ke dalam hidung maupun tatkala berkumur-kumur agar tidak masuk ke dalam mulut. Namun apabila masuk air ke dalam mulut tertelan tanpa sengaja, maka puasanya tidak batal. Karena Rasulullah SAW bersabda,
khata, perbuatan yang dilakukan karena salah, karena kesalahan, kemudian karena lupa, dan karena dipaksa. Hada wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta